Jemaat Tuhan yang terkasih, Shalom. Saudara-saudara, tema dari Majelis Sinode Tanah dan Air dalam Karya Allah. Dan dalam perenungan, mempersiapkan renungan ini, saya lebih condong melihat pada satu tema kecil, air kehidupan yang mengalir dari Allah. Air kehidupan yang mengalir dari Allah. Saudara-saudara yang terkasih, dalam beberapa hari terakhir kita sudah mengalami hujan pertama yang jatuh di atas atap rumah kita, yang sudah membasahi tanah yang sudah lama kering, sehingga mengeluarkan aroma yang khas, bau tanah yang basah yang seolah mau berkata hidup kembali. Dan kita juga lihat rumput yang tadinya kering perlahan mulai menghijau. Dan sekalipun masih kipas-kipas, tetapi tadi malam udara segar, sontal panas ya. Udara segar. Saudara yang terkasih, begitulah kuasa air. Sederhana, tetapi sanggup membangkitkan kehidupan. Air punya kuasa yang menghidupkan. Saudara yang terkasih, air itu memang selalu mencari jalan. Sekalipun air itu menetes perlahan dari tempat yang tinggi, tetapi air akan selalu menemukan celah-celah terkecil untuk dapat mengalir dan memberikan hidup. Biasa orang bilang kepada orang-orang yang punya persoalan dan merasa bahwa seolah-olah bahwa ini subuntu, ada jalan keluar. Lalu ada orang yang bilang, lihat saja air. Kehidupan yang ada dalam diri kita, lihat saja air mengalir. Air selalu mencari celah, air selalu punya cara dan punya jalan untuk dia meresap kemana-mana. Itu artinya bahwa semua persoalan dalam setiap diri manusia itu selalu punya jalan. Amin. Nah, saudara yang terkasih, tidak ada tanah yang terlalu keras bagi air yang terus bergerak. Begitulah tentang kasih Allah. Kasih Allah itu selalu mencari jalan untuk menuju kepada setiap hati manusia. Bahkan hati yang keras sekalipun. Untuk apa? Untuk menghidupkan kembali yang kering, untuk kembali memulihkan yang rusak. Kekasih Tuhan, hari ini kita bersyukur sebab kita beribadah di bulan lingkungan hidup ini. Dan melalui bulan lingkungan hidup di minggu yang kedua ini, kita diingatkan bahwa bumi, tanah dan air itu adalah karya Allah yang harus kita rawat bersama-sama. Dan hari ini pun juga menjadi lebih istimewa karena ada seorang anak kecil yang akan menerima sakramen baptisan kudus. Dan saudara, itu tanda bahwa air kehidupan dari Allah kini pun juga mengalir masuk ke dalam kehidupan anak yang dipersiapkan untuk menerima sakramen baptisan kudus. Seperti hujan pertama yang memberikan harapan bagi tanah yang kering, demikian juga kasih Allah melalui baptisan mau menumbuhkan kehidupan baru bagi setiap anak-anak manusia. Dan Bapak Mama kekasih-kekasih Tuhan, berbicara tentang air yang menghidupkan, maka firman Tuhan hari ini Yehezkiel 47 ayat 1 hingga ayat yang ke-12 mengajak kita untuk melihat bahwa ada sebuah penglihatan yang luar biasa. Nabi Yehezkiel, dia melihat bahwa ada air yang mengalir keluar dari bait suci. Mula-mula air itu kecil, hanya setinggi mata kaki. Tetapi kemudian semakin jauh dia mengalir, maka air itu semakin dalam. Air itu semakin kuat
sampai menjadi sungai besar yang tidak dapat diseberangi. Itu penglihatan Nabi Yesaya yang luar biasa. Dan air itu kemudian mengalir menuju, kalau dalam bacaan ini bilang menuju ke laut, satu laut yang penuh dengan air yang asin sehingga tidak ada kehidupan di situ. Dan Bapak Mama, itu yang bernama laut mati. Laut mati itu tidak ada kehidupan, soalnya ada satu ikan pun juga yang hidup di situ. Tidak ada tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di situ. Karena apa? Karena kadar garam yang begitu tinggi. Tetapi dalam bacaan hari ini mengatakan bahwa air yang keluar dari bait suci itu, dia menuju ke laut mati. Tempat yang penuh dengan garam dan tidak ada kehidupan di situ. Namun ketika air dari bait suci itu masuk ke laut mati itu, maka segala keadaan di situ menjadi berubah. Air yang asin menjadi tawar, maka adalah kehidupan, ikan-ikan hidup di situ. Dan dikatakan dalam bacaan, para nelayan mulai menebar jalan, dan di sepanjang tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon yang buahnya tidak pernah habis. Daunnya itu menjadi obat bagi banyak orang. Papa Mama, kekasih-kekasih Tuhan, penglihatan Yeskiel ini sedang menggambarkan kepada kita tentang karya Allah yang agung. Bahwa dari hadirat Allah itu mengalir air kehidupan yang menyembuhkan, air kehidupan yang memulihkan dunia yang rusak. Dari rumah Allah, air itu mengalir keluar. Mengalir keluar bukan berhenti di dalam, tetapi dari rumah Allah itu mengalir, memberikan kesuburan bagi tanah, memberikan kehidupan bagi manusia, dan memberikan harapan bagi bumi yang tandus. Papa Mama, kekasih-kekasih Tuhan, dalam bahasa rohani, air ini, air yang Yeskiel lihat ini, sebenarnya itu mau melambangkan tentang Roh Kudus. Kuasa Allah yang mengalir dari hati Allah untuk memulihkan ciptaan. Roh Kudus yang mengalir dari hati Allah mau memulihkan ciptaan. Seperti air yang menembus batu dan menemukan jalan. Maka saudara, percaya juga bahwa Roh Kudus juga bekerja diam-diam, tetapi itu nyata, menembus semua hati manusia. Roh Kudus itu mengalir menembus semua hati manusia, memulihkan relasi dan menumbuhkan kehidupan yang baru. Jika kita perhatikan, saudara, tanah dan air dalam Alkitab selalu berkaitan erat dengan karya penciptaan. Dan itu juga selalu berkaitan ngomong tentang pemulihan yang datang dari Allah. Dalam Kejadian 1 dikatakan Allah memisahkan air dan daratan. Supaya apa, Papa Mama? Kenapa ketika Allah menciptakan bumi itu terbentuk, lalu kemudian dia memisahkan air dan daratan? Supaya kehidupan itu bisa muncul. Dan kemudian manusia sendiri dibentuk dari tanah. Kalau bahasa Ibrani tanah itu Adama. Manusia dibentuk dari Adama dan diberikan nafas oleh Allah. Artinya Bapak mau, Bapak Saudara, tanah memberikan tempat bagi kehidupan. Ketika sudah ada kehidupan, lalu air itu menjaga kehidupan supaya kehidupan itu tetap bertumbuh. Manusia dibentuk dari Adama, dari tanah, lalu Allah menghembuskan nafas. Tetapi yang hidup ini harus didukung dengan air. Air yang membawa kehidupan, yang menumbuhkan sebuah kehidupan.
Bapak gerejawi John Calvin, dia pernah mengatakan bahwa dunia ini, dunia tempat Bapak Mama dan saudara dan saya berpijak dan kita berkarya, menikmati semua hasil karya Allah. John Calvin bilang dunia ini sebagai teater kemuliaan Allah. Artinya Bapak Mama, ketika kita melihat tanah yang subur, atau menyaksikan hujan yang turun, sungai yang terus mengalir, disitulah kita melihat kemuliaan Allah itu dinyatakan. Juga ada Jürgen Moltmann, ini pernah berkata, dia bilang roh Allah itu hadir dalam ciptaan. Roh Allah senantiasa hadir dalam ciptaan. Itu berarti Bapak Mama, kalau manusia merusak alam, itu berarti manusia sedang melukai kehadiran Allah. Karena roh Allah itu hadir dalam semua ciptaan. Lalu kalau kita merusak kehidupan ini, merusak kita punya tubuh, merusak ini hasil ciptaan yang ada di sekitar kita, itu sama dengan kita melukai kehadiran Allah. Maka Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih, merawat tanah dan air itu bukan sekedar tanggung jawab ekologis. Dan itu pun juga bukan sekedar aksi sosial atau pekerjaan sosial yang orang bilang, mari kita lakukan aksi sosial dengan kita kumpul sampah-sampah, kasih bersih sungai-sungai. Bukan sebatas aksi sosial. Tetapi saudara-saudara, ketika saudara dan saya mau merawat tanah dan air, itu adalah tindakan iman. Cara kita menghormati Allah yang hidup di tengah-tengah ciptaannya. Itu adalah ibadah kita. Itu adalah cara kita secara nyata mengalirkan air kehidupan Allah agar tanah yang mati di sekitar kita itu bisa hidup kembali. Kekasih-kekasih Tuhan, kita yang hidup di NTT, kita yang hidup di Pulau Timur ini, kita tahu betapa berharganya air. Orang-orang dari luar NTT selalu bilang, kalau ketemu orang NTT, dari mana dari NTT? Dari mana? Dari Kupang. Oh, yang ada air sedekat itu. Air sedekat. Artinya bahwa kita punya tempat berpijak ini, tanah yang kering, tanah berbatu. Tetapi kita sendiri yang menyaksikan bahwa sekalipun tanah kering, tanah berbatu, tapi kita hidup. Ketika kita menanam, ada dia punya hasil. Dan kita merasa bahwa betapa berharganya air itu. Dengan musim kemarau yang panjang, membuat banyak tanah retak dan besar. Karena itu Bapak Mama, kenapa gereja-gereja termasuk Gemik terus menggerakkan jemaat untuk mari potong membuat lubang peresapan air hujan. Kalau hujan turun nih, coba di masing-masing rumah, ini setiap tahun potong ngomong terus. Buatlah lubang peresapan air hujan. Pas musim hujan begini, tanamlah pohon. Dan kita menjaga sumber-sumber air kita. Jadi itu bukan hanya kegiatan sosial, tetapi saudara, kalau kita merawat itu semua, itu wujud dari panggilan kita sebagai umat Allah untuk menjadikan sungai kehidupan yang membawa kesegaran bagi bumi yang haus. Firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kepada orang semua bahwa air dari bait suci itu tidak berhenti di altar. Tetapi air itu mengalir keluar. Begitu juga dengan kita umat Tuhan. Bapak Mama kekasih-kekasih Tuhan, kita tidak boleh berhenti di dalam gedung gereja ini saja. Kalau suatu kebaktian selesai sudah, orang kembali kepada
Kita tidak boleh berhenti dalam gedung gereja ini. Tetapi saudara, dari sinilah, dari ibadah-ibadah saudara dan saya, dari doa-doa saudara, itu harus mengalir kebaikan yang menjangkau lingkungan, menjangkau tetangga kita, menjangkau alam di sekitar kita. Karena saudara dan saya dipanggil menjadi sumber pemulihan bagi ciptaan. Mau panggil siapa lagi? Pasti panggil saudara dan saya. Kalau masih hidup ini, karena kamu punya tugas tanggung jawab untuk menjadi sumber pemulihan bagi ciptaan Tuhan. Dan hari ini Bapak Mama saudara, kita melihat tanda itu juga dalam baptisan kudus sebentar. Air baptisan yang sederhana itu dalam bejana, yang sederhana di tangan manusia yang terbatas. Tetapi air baptisan itu menjadi lambang kasih Allah yang tidak terbatas. Air yang membasahi kepala seorang anak kecil yang siap dibaptis itu melambangkan air dari bait suci, air yang menghidupkan, air yang membersihkan, dan air yang memberi masa depan yang baru. Jadi Bapak Mama, setiap kali kita menyaksikan baptisan, sebenarnya kita sedang diingatkan bahwa Allah itu terus bekerja untuk memulihkan kehidupan. Karena satu kehidupan baru yang diterima oleh seorang anak, itu juga yang akan terus mengalir kepada orang-orang lain. Allah bekerja melalui pribadi-pribadi dengan lambang baptisan kudus. Saudara-saudara yang terkasih, kiranya dari gereja ini, dari rumah Narwastu. Narwastu itu harum, wangi. Dari rumah wangi yang mengeluarkan aroma yang mewangi, dan juga dari rumah-rumah kita dan dari hati kita sendiri, sekiranya itu mengalirkan air kehidupan yang memberikan kesuburan, yang memberikan pemulihan, dan memberikan harapan bagi dunia. Tadi saya bilang, air yang Yesaya lihat keluar dari bait suci itu melambangkan Roh Kudus. Yesus Kristus ketika dia mau naik ke surga, dia bilang, Yesus ada sendirian. Ada Roh Kudus yang diberikan. Roh Kudus itu sudah mengalir terus. Dia tidak berhenti di altarnya Tuhan, tapi mengalir terus untuk mencari setiap hati-hati manusia. Sehingga kalau Roh Kudus atau hidup sudah ada Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, pasti itu adalah pemulihan dan itu membawa harapan bagi dunia. Jika dari bait suci mengalir air yang memulihkan tangan tandus, maka dari hidup orang percaya, biarlah itu mengalir kasih yang memulihkan bumi yang rusak. Sebab di mana Allah hadir, pasti di situ ada kehidupan. Bapak Mama, percaya bahwa Allah hadir dalam diri setiap manusia, percaya dalam setiap pribadi. Kalau Allah hadir di situ, pasti ada kehidupan. Dan di mana air Allah mengalir, di sanalah bumi menjadi taman yang subur bagi semua makhluk. Tuhan menolong kita semua. Amin.